Belasan anggota pramuka di SMA Negeri 1 Ciamis, Jawa Barat diduga dianiaya oleh kakak kelasnya. 3 orang diantaranya mendapatkan perawatan di rumah sakit lantaran alami luka. Orang tua korban melaporkan penganiayaan tersebut ke polisi. Ini merupakan foto dan video dari salah satu siswa SMA Negeri 1 Ciamis, Jawa Barat, pemirsa, yang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Luka lebam di tubuh korban diduga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sang kakak kelas saat menjalani ekstrakurikuler pramuka. Bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa kekerasan yang dialami anggota pramuka oleh seniornya, dan benarkah kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari sekolah? Ya, saat ini pemirsa kami akan berbincang dengan orang tua salah satu korban, yaitu ada Pak Mamai dan juga Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciamis, Pak Suarman Guntara. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama kami ingin ke Pak Mamai. Pak Mamai, awal mula tahu anak Anda jadi salah satu korban kekerasan saat pramuka itu gimana ceritanya? Jadi pada hari Sabtu, anak saya itu pamitan ke ibunya untuk kegiatan latihan kepramukaan tanpa menyebutkan titik lokasinya di mana. Pas pada hari Minggunya, tepatnya setengah 9 pagi, anak saya pulang, mukanya sudah pada lebam dengan bibir sobek. Pas saya tanya ke anak saya cuma bilang ada yang lebih parah di kontrakannya Dapa, depan SMA 1 Ciamis. Jadi saya langsung tanya juga ke anak, teman kamu ada yang seperti kamu enggak? Ada, namanya Egi, rumahnya di Perum Kertasari Ciamis. Saya langsung dengan anak saya ke rumahnya Egi, tapi pada waktu itu Egi tidak berada di tempat, gitu. Dari situ saya ke kontrakannya Dapa. Sebelum itu saya kontak dulu ke Wakasek Humas SMA 1 Ciamis, Pak Sofian. Tidak lama berselang datang Pak Sofian dengan guru pembina pramukanya. Pak Mamai, kami ingin tahu kenapa anak Anda sampai dipukuli. Ada tidak penjelasan itu dari anak Anda? Berdasarkan keterangan dari anak saya, itu pada hari Sabtu mereka berkumpul di Kertaharja, di rumahnya salah satu alumni SMA 3 Ciamis, namanya Tantan. Di situ mereka dikumpulkan satu ambalan. Satu ambalannya 75 siswa kelas 10. Anak saya kan tergabungnya di Sangga Penegas Pasukan Tongkat sebanyak 18 orang. Jadi yang saya tahu, anak saya itu bonyok-bonyoknya itu satu sangga, berarti 18 orang. Betul. Oke, Pak, keterangannya berapa orang yang mukulin anak-anak ini? Ada belasan anak-anak yang ikut pramuka ini dipukulin, berapa orang yang mukulin, Pak? Jadi kalau itu tidak tahu persis, cuma keterangan dari anak begini. Mereka disuruh bikin lingkaran yang dinamakan lingkaran setan sebagai ritual untuk kenaikan tingkat. Kebetulan anak saya kan dijagokan untuk jadi ketua sangga. Jadi sebelum itu mereka disuruh berhadapan, tampiling. Yang masih kuat itu ditempeleng oleh kakak kelas 11 sama kelas 12-nya. Kok ditempeleng, Pak? Apakah ada penjelasan dari seniornya? Kenapa harus ditempeleng kalau ingin jadi sangga tadi? Katanya itu tradisi turun-temurun. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Kepala Sekolah SMA 1 Ciamis, yaitu Pak Suarman. Pak Suarman, apa kemudian langkah dari pihak sekolah sendiri, Pak, atas peristiwa ini? Ya, yang pertama setelah mendapatkan berita bahwa ada kejadian ini, kami pihak sekolah berupaya untuk yang pertama menyelamatkan siswa yang menjadi korban dengan dibawa pengobatan ke rumah sakit, kemudian divisum. Kemudian langkah berikutnya kami juga menanyakan kepada pembinanya apakah ini kegiatan ilegal atau tidak. Karena terus terang saya baru tahu ada kegiatan itu
setelah ada pengaduan dari Pak Mamai sebagai orang tua korban. Ternyata setelah ditelusuri, kegiatan ini boleh dikatakan ilegal. Selain tidak ada pemberitahuan, izin ke sekolah, tempatnya juga di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah. Jadi kejadian ini bukan di kampus SMA Negeri 1 Ciamis, tapi di luar. Gitu. Bu. Kemudian kami juga berupaya mengundang orang tua korban ke sekolah dan untuk bermusyawarah. Pak untuk Suarman, mencari solusi terbaik ya Pak. kami ingin tahu ini Pak, apakah pelakunya sudah teridentifikasi oleh pihak sekolah, siswa senior, atau alumni Pak? Belum Pak, belum. Karena kebanyakan siswa itu tertutup Pak, kalau ditanya itu. Tertutup dan kami tidak tahu persis kejadian sebelumnya di lapangan itu seperti apa, hanya pengakuan dari siswa, seperti yang dikatakan oleh Pak Mamai tadi, ya, oleh Pak Mamai tadi, bahwa luka lebam mungkin dari yang dialami oleh ketiga siswa kami tadi itu tidak sepenuhnya oleh kakak-kakaknya, karena tadi kan ada kegiatan saling gampar itu. Kegiatan yang sangat miris sebetulnya ya dari di kepramukaan, tidak seharusnya terjadi seperti itu gitu. Jadi sampai saat ini kami paling yang tahu itu siapa yang ada di lokasi itu. Oke. Nah, yang hadir di lokasi itu teridentifikasi nggak Pak? Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Mamai tadi, menurut keterangan anak Pak Mamai, bahwa itu tradisi, gampar-gamparan itu tradisi untuk naik tingkat di pramuka ini Pak. Apa pihak sekolah nggak tahu Pak ada kegiatan itu, bahwa pukul-memukul itu adalah sebuah tradisi Pak? Ya, sama sekali tidak tahu Bu. Kalau tahu ya kami pasti bertindak, melarang dan sebagainya. Karena ini sudah keluar dari tujuan kepramukaan, pembinaan karakter ya. Jadi berarti nggak ada pengawasan dari pihak sekolah ya Pak? Kan karena ekstrakurikuler itu kan berada di bawah pihak sekolah kan ya Pak, harusnya Pak. Apakah pihak sekolah tidak memberikan pengawasan ataupun memberikan arahan kepada kakak-kakak pembina kegiatan ekstrakurikuler itu Pak? Ya sebetulnya kalau kegiatannya legal, resmi, pemberitahuan ke sekolah, pasti itu Bu diawasi. Karena pembina pramuka di sekolah kami bukan hanya 1-2, ada 6 orang Bu. Tapi Bapak jadi kalau tahu ada tidak kegiatan Pak? Itu, Pak Suarman, jumlah siswa yang ikut kegiatan ini berapa orang? Bapak tahu tidak? Secara persis tidak Pak, hanya berita-berita ke sini sekitar 70-an. Oke, baik. Nah, ya kan tidak ada izin, kalau ada kalau ada izin karena di surat itu ada sekian orang ya itu. Karena sekarang tidak ada izin, persisnya saya tidak tahu. Tapi upaya dilakukan nggak Pak penyelidikan dari ada 6 tadi kata Bapak bilangnya ada 6 pembina itu, kan ini sudah masuk ke jalur hukum, ke proses hukum, masih juga apakah akan tertutup? Ini bagaimana langkah dari pihak sekolahnya Pak? Maksudnya? Kan sudah ada, ini kan kasus ini kan sudah terungkap Pak, begitu ya Pak ya? Ada 6 kakak pembina, ada 6 kakak pembina di situ yang Bapak sebutkan tadi. Bapak bilang tadi... Maaf, salah Bu. Gimana? Yang dimaksud 6 pembina itu guru itu Bu. Oke, ada 6 yang membina guru. kepramukaan sehari-hari itu 6. Itu kalau liga kan guru selalu dilibatkan. Oke. Jadi ada 6 guru itu sebagai pembina, bukan kakak kelas 11, kelas 12 yang bukan Bu. Nah, 6 guru ini yang menaungi kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini nggak hadir ketika ada kegiatan yang bersangkutan ya Pak ya. Nah, ini tidak kan ada, biasanya kan kalau guru yang membina ekstrakurikuler ini dekat dengan para siswa-siswanya begitu Pak. Seingat saya ketika saya sekolah dulu begitu Pak. Nah, ini masih sulitkah untuk mencari tahu siapa-siapa saja yang melakukan tindakan penganiayaan kepada belasan murid yang ikutan kegiatan ekstrakurikuler ini Pak? Ya secara ini Bu, karena siswa itu kegiatan ini kan kegiatan yang sembunyi-sembunyi ya. Siswa itu tidak terbuka kepada pembinanya, kepada gurunya. Bahkan kami baru tahu bahwa ada kegiatan semacam ini hari ini Bu, kejadian ini. Tahun-tahun sebelumnya menurut pengakuan mereka juga ada, tapi kami mungkin belum mendeteksi. Oke. Baik Pak Suarman, kita ke Pak Mamai kembali. Pak Mamai, anak Anda terbuka untuk menceritakan siapa yang memukuli ia, apakah sudah mendata namanya siapa aja nih seniornya yang berulah seperti itu? Kalau berbicara si A si B-nya enggak. Cuma anak saya bilang gini, sebelum kegiatan ini kan rutin latihan di luar. Itu setiap hari latihan. Jadi ketika latihan, alasannya kan alasan pemantapan untuk persiapan Hiking Relisi Radika. Itu.
Jadi ketika melakukan kesalahan, si anak bukan hukuman push up dan sit up aja, tapi mereka diseret ke sebuah tempat, yaitu di belakang masjid, ya, di WC, di Tampilingan. Kakak kelasnya, yaitu komandan dan wakil komandannya. Itu yang saya tahu dari anak saya gitu. Baik. Jadi selama Oktober ini anak gabung di pasca tersebut mendapat perlakuan yang tidak layak, Bu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mamai dan terima kasih Pak Suarman atas waktunya bersama kami. Selamat sore.